Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bu Triana Lestari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Psikologi, dan teman-teman yang saya cintai. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang the Information Processing Approach. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Della Septia, yang kedua ada Febi Nur Adhari, yang ketiga ada Gina Amelia, yang keempat ada Nur Laili Asyahidah, yang kelima ada Nur Samsa Mutiara Tarwan, keenam ada Ramanda Putri Mardiana, selanjutnya ada saya Rida Hayu Parasin. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama ada sifat pendekatan pemrosesan informasi. A. Informasi, memori, dan pemikiran. Pendekatan pemrosesan informasi menekankan bahwa anak-anak memanipulasi informasi, memantaunya, dan menyusun strategi tentang hal itu. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan pemikiran. Sumber daya kognitif atau kapasitas dan kecepatan pemrosesan informasi dan kecepatan memproses informasi sering disebut sebagai sumber daya kognitif, meningkat melintasi masa kanak-kanak dan remaja. Perubahan di otak berfungsi sebagai dasar biologis untuk perubahan perkembangan dalam sumber daya kognitif. Dari sisi kapasitas, peningkatan tersebut tercermin pada anak-anak yang lebih besar mampu mengingat beberapa dimensi suatu topik secara bersamaan. Tugas dengan batas waktu sering digunakan untuk menilai kecepatan pemrosesan. Kecepatan pemrosesan terus membaik pada masa remaja awal. Nah, selanjutnya ada mekanisme perubahan. Menurut Ziegler, 3 mekanisme penting perubahan adalah encoding, atau bagaimana informasi masuk ke memori, otomatisitas atau kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha, dan konstruksi strategi atau pembuatan prosedur baru untuk memproses informasi. Anak-anak pemrosesan informasi ditandai dengan modifikasi diri dan merupakan aspek penting dari modifikasi diri melibatkan metakognisi, yaitu mengetahui tentang pengetahuan. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Della Septia. Kepada Della Septia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Next, Rid. Materi yang kedua adalah attention, yang artinya itu perhatian. Next. Apa itu attention? Attention adalah pemusatan sumber daya mental. Dan menurut para ahli itu, menurut Hanania dan Smith tahun 2010, Tang dan Posner tahun 2009 mengemukakan bahwa perhatian meningkatkan pemrosesan kognitif. Kognitif ini mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Di mana saja waktu, bagaimanapun, anak-anak seperti orang dewasa yang hanya dapat memperhatikan jumlah informasi yang terbatas. Mereka mengalokasikan perhatian mereka dengan cara yang berbeda. Next, Fit. Psikolog ini memberi label jenis alokasi. Yang pertama ini adalah perhatian selektif. Perhatian selektif merupakan aspek tertentu dari pengalaman yang relevan sambil mengabaikan orang lain yang tidak relevan, dan berfokus pada suatu suara di antara banyak suara dalam ruangan, misalnya seperti tempat yang ramai atau tempat yang bising. Dan kedua itu adalah perhatian yang terbagi. Perhatian terbagi ini melibatkan konsentrasi pada lebih banyak dari satu kegiatan pada waktu yang sama. Misalkan, jika anak mendengarkan musik saat anak membaca, anak tersebut terlibat dalam perhatian terbagi antara membaca dan mendengarkan musik. Dan yang ketiga adalah perhatian yang berkelanjutan. Perhatian yang berkelanjutan ini adalah kemampuan untuk mempertahankan perhatian dalam jangka waktu yang lama periodenya. Perhatian kelanjutan ini juga disebut adalah kewaspadaan. Dan yang terakhir adalah perhatian eksekutif. Perhatian eksekutif ini melibatkan perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, deteksi kesalahan dan kompensasi, memantau kemajuan tugas, dan menangani dengan situasi baru atau sulit. Next, Rit.
Perubahan pembangunan. Dalam perubahan pembangunan ini, ada beberapa perubahan penting dalam perhatian yang terjadi selama masa kanak-kanak. Yang pertama itu, banyak penelitian tentang perhatian telah berfokus pada perhatian selektif. Nah, ini adalah satu penelitian terhadap anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun menemukan bahwa anak-anak yang lebih tua dan anak-anak yang lebih diuntungkan secara sosial dalam sampel menolak campur tangan tuntunan yang bersaing dan memutuskan perhatian mereka. Dan yang kedua adalah lamanya waktu anak-anak dapat memperhatikan meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, hal ini adalah seperti mengalihkan perhatian dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Dan tampaknya itu menghabiskan sedikit waktu berfokus pada satu objek atau peristiwa. Maupun sebaliknya. Yang terakhir adalah kemampuan anak prasekolah untuk mengontrol dan mempertahankan perhatian mereka terkait dengan kesiapan sekolah. Misalnya ini, sebuah studi lebih dari 1.000 anak mengungkapkan bahwa kemampuan mereka untuk mempertahankan perhatian mereka pada usia 54 bulan usia 4,5 tahun yang dikaitkan dengan kesiapan sekolah mereka dan keterampilan serta bahasanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pebi. Kepada Pebi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan sedikit materi tentang memori gitu ya. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang di perjalanan gitu. Terus sinyalnya juga tadi terkendala. Baik, langsung saja ya. Ini materi tentang memori. Nah, sebelum kita ke materi memori, saya ada pertanyaan nih, 3. Boleh ya dijawab? Misalnya nomor 1 itu sama Laili deh, boleh? Laili, tahun berapa sih Laili itu terakhir ke pantai? Tahun berapa ya? SMP 2015 lah ya. Oke, berarti 2015 ya. Nah, pertanyaan kedua sama siapa ya? Sama Gina. Gina, siapakah nama guru matematika Gina waktu kelas 3 SMA? Ibu Tita. Ibu Tita. Oke. Pertanyaan terakhir, misalnya Caca ya, atau Nur Syamsia, tahun berapakah terakhir kali Caca menikah? Aku belum menikah. Oke, belum menikah ya. Nah, jawabannya beda-beda gitu. Kalau Laili terakhir ke pantai itu tahun 2015, kalau misalnya guru SMA Gina itu Bu Tita ya. Terus kalau Nur Syamsia katanya belum nikah ya, emang kita kan masih kuliah gitu ya. Nah, dari pertanyaan tersebut, pertanyaan 1 dan kedua itu merupakan pertanyaan yang membutuhkan kemampuan recall atau mengingat gitu, yang kita ambil dari storage memory. Kayak tadi misalnya, Laili ketika ditanya, tahun berapakah Laili terakhir ke pantai gitu, Laili kan ingat-ingat dulu ya, ada mengingat-mengingatnya gitu, yaitu tahun 2015. Sama kayak Gina juga gitu, tadi siapakah nama guru matematika kelas 3 SMA Gina gitu, mikir dulu gitu, namanya itu Bu Tita. Nah, tuh udah ada di dalam data memori kita gitu, udah pernah kita lakuin gitu, udah pernah kita tahu lah kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh gitu informasi-informasinya, tetapi hanya perlu mengingat. Makanya pertanyaan 1 sama 2 itu pertanyaan yang membutuhkan kemampuan recall atau mengingat yang kita ambil dari storage penyimpanan tadi ya, jadi udah tahu gitu, cuman harus diingat-ingat lagi. Nah, kalau misalnya pertanyaan tadi yang ketiga, Nur Syamsia jawab belum, nggak tahu, udah belum nikah ya emang ya. Soalnya pertanyaan yang ketiga ini merupakan pertanyaan yang memancing imajinasi khayalan gitu, kayak jomblo misalnya. Kita kan nggak tahu ya kapan kita nikah gitu.
Atau bisa aja kayak ngejawab gitu. Nanti deh aku nikahnya tahun 2025 sama Cak Anwa misalnya tuh. Nah ini tuh pertanyaan yang memancing imajinasi khayalan gitu. Nah dari pertanyaan 1 sama 2 kita itu boleh di next. Dari pertanyaan 1 sama pertanyaan 2 kita itu dapat menyimpulkan gitu. Apa itu arti mengingat? Nah, mengingat ini adalah proses mengambil sesuatu atau informasi yang pernah kita simpan sebelumnya di dalam di dalam gudang memori. Nah, kayak tadi ya, jadi udah ada gitu gudang memorinya di dalam kepala kita gitu, di dalam memori kita gitu. Hanya saja ya nanti pada saat kita ditanya gitu, kita itu ngeluarin lagi si informasinya tersebut gitu. Terus nah mengingat ini berkaitan dengan memori gitu, dengan memori. Nah, lalu apa sih memori tersebut? Memori itu adalah sekumpulan informasi yang pernah kita simpan dan memungkinkan kita untuk mengingat kembali. Sama kayak tadi ya, kayak misalnya guru MTK Gina adalah Bu Tita. Udah ada di sini, udah dicantumin gitu, udah tahu ada Bu Tita. Terus tahun bentar. Maaf. Terus Laili gitu terakhir kali ke pantai itu tahun 2015. Nah, ini udah ada gitu. Jadi di dalam memori kita itu, di gudang memori kita itu udah ada informasi gitu. Nah, nanti kita itu pada saat ada pertanyaan nih kayak tadi gitu, kayak Laili sama Gina ditanya itu, kita tuh ngingat kembali dan akhirnya mengeluarkan si informasi tersebut. Boleh di next. Oke, terus ada 3 tahap memori. Yang pertama itu ada penyandian atau encoding, terus ada penyimpanan atau storage, dan yang terakhir ada retrieval atau recall. Nah, kita di tahap pertama dulu gitu ya. Di tahap pertama itu ada penyandian atau encoding. Nah, pada tahap ini tuh merupakan proses gitu, suatu tahap di mana ada proses memasukkan informasi dan memodifikasi informasi yang masuk agar mudah disimpan. Contohnya itu ketika seorang siswa gitu mendengarkan seorang guru, atau lagi menonton film, atau lagi mendengarkan musik mengalun, atau bisa juga berbicara dengan seorang teman, dia itu mengodekan Mohon maaf Teh Febi ke mute. Oke. Maaf ya, sampai mana ya tadi ya? Malah dapat. Lanjut aja kali ya. Nah, misalnya itu, guys, ini mohon maaf, aku udah nyampe. Aku turun dulu bentar aja 5 menit. Nanti aku lanjut ya. Nih, misalnya itu, lanjut ya. Misalnya itu nih, teman-teman, catat ya nomor telepon aku, misalnya 089977215406. Nah, dari situ, ketika di tahap penyandian atau encoding, kita itu nggak semua informasi itu dimasukin gitu ke dalam memori kita gitu. Jadi ada kayak apa ya, kayak penyaringan lagi gitu. Misalnya kan ada, guys, catet ya, itu tuh enggak. Jadi cuman kayak, berarti nomor telepon Feby, nomornya itu sekian. Jadi yang di apa ya, yang di saringnya itu cuma itu doang gitu. Berarti nomor Feby itu adalah 089977215406. Jadi cuman berupa itunya doang gitu. Nah, itu di tahap memori. Terus ada tahap selanjutnya itu penyimpanan atau storage. Di mana tahap ini tuh merupakan proses mempertahankan atau menyimpan informasi dalam selang waktu tertentu. Nah, tadi kan kita udah tahu gitu ya. Kalau nomor telepon Feby itu 089977215406. Nah, ini tuh sama kita tuh dihafal, terus diulang-ulang, akhirnya tuh kesimpan gitu di gudang memori kita. Terus tahap selanjutnya itu adalah retrieval atau recall. Nah, pada tahap ini merupakan proses
mengambil informasi yang sebelumnya telah disimpan dengan tujuan untuk digunakan kembali. Kayak tadi kita tuh kan udah nyimpen ya nomor telepon Feby itu di gudang memori kita itu sekian gitu. Nah pada saat ada yang nanya nih misalnya tuh Rara gitu ya, Rara ke Gina, nomor Feby itu berapa sih? Nah nanti Gina gitu ngejawab kalau nomor telepon Feby itu sekian. Nah itu proses retrieval atau recall. Next. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya sejumlah data yang kita terima itu menjadi memori gitu. Jadi misalnya nih, gimana sih cara masuknya gitu si data itu tuh di gudang memori kita misalnya, gimana sih si pelajaran psikologi ya misalnya. Pelajaran psikologi ini tuh biar masuk ke kita gitu, biar ingat gitu, kita tuh biar ingat terus sama pelajaran psikologi. Oke, next. Oke, nah menurut Richard Atkinson dan Richard Sifrin itu tuh seorang ahli psikolog ya dari Amerika mengemukakan gitu kalau jenis memori manusia itu ada 3 yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Sekarang kita lanjut ke prosesnya gitu. Proses itu seperti apa sih menurut si Richard Atkinson dan Richard Sifrin ini? Nah yang pertama itu ada external event atau informasi yang datang. Jadi ada berbagai informasi yang datang. Nah, informasi itu masuk ke memori sensori kita. Setelah itu ada encoding atau pengkodoan. Sesudah dari situ lalu ke memori jangka pendek. Sesudah ke memori jangka pendek itu dia ada pengkodoan lagi dan akhirnya ke memori jangka panjang. Kita bakal bahas satu-satu apa itu memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Next. Oke, ini ada memori sensorik. Nah, di mana memori sensorik ini ada 3 sifat gitu. Dilihat dari kapasitas, yang kedua dari form of storage atau cara penyimpanan. Yang ketiga itu ada duration gitu. Yang pertama itu dari kapasitas dulu. Nah, kapasitas memori sensorik itu sangat besar ya teman-teman. Bahkan dari bayi pun itu tuh memori sensorik tuh besar gitu. Kenapa sih kita ngebahas? Soalnya kalau bayi kecil ya, itu masih mengalami perkembangan gitu dan perkembangan pesatnya itu pada umur 5 tahun gitu. Nah, meskipun otaknya kecil alam ya, perkembangan gitu masih tahap perkembangan, tetapi memori sensorik si bayi ini tuh sama gitu besar gitu. Jadi kita menegaskan gitu kalau memori sensorik ini tuh benar gitu, sangat besar. Seberapa sih besarnya itu belum bisa ditentuin teman-teman. Richard Atkinson dan Richard Sifrin juga belum mengetahui berapa sih besarnya, belum ada gitu. Tapi memori sensorik ini disebutkan itu sangat besar. Terus dari form of storage, ini tuh disimpan, jadi memori sensorik ini tuh disimpan sesuai yang disensasikan yang disensasikan. Misalnya kalau visual ya visual gitu. Artinya informasi belum diinterpretasikan. Jadi gini misalnya, teman-teman nih lagi ngelihat aku presentasi. Di sini tuh di layarnya itu ada tulisan-tulisan. Nah, itu tuh visual gitu. Nah, kan ada suara juga nih, suara aku jelasin. Nah, itu tuh auditory. Nah, nanti pada saat aku ngomong gitu, pada saat aku menjelaskan, itu kan auditory. Nah, data informasinya itu yang kesimpannya itu berarti auditory juga gitu. Kalau misalnya huruf-huruf ini berarti data yang disimpan ke dalam gudang memorinya itu berarti ya visual gitu. Itu maksudnya disimpan sesuai yang disensasikan. Terus ada duration, itu tuh sangat singkat gitu. Jadi hanya hitungan beberapa detik, misalnya kayak gini. Ada siapa ya yang nyanyi misalnya balonku ada 5. Nah, terus diulang-ulang nih sama kita nih. Nah, pada saat lagunya berhenti gitu, lagu ini berhenti, kita tuh sesaat tuh masih bisa mendengar gitu si lagu-lagu itu gitu. Jadi yang disebut durasinya sangat singkat tuh ya itu, jadi cuma hanya hitungan beberapa detik gitu. Jadi kayak sekelibet aja gitu. Next.
Oke, yang kedua itu memori jangka pendek. Di mana memori jangka pendek itu sama ya, sama kayak memori sensorik, yaitu memorinya itu tersimpan sangat cepat gitu. Nah, memori jangka pendek ini dia tuh apa ya? Harus diberi perhatian gitu. Diberi perhatiannya kayak gimana misalnya nih, teman-teman pernah kan kayak lupa gitu nyimpan kunci motor misalnya. Nah, itu tuh diakibatkan karena kurang perhatian gitu. Jadi nyimpennya nyimpen aja gitu, asal nggak di apa ya? Misalnya kan kita kalau misalnya nyimpen kunci motor ini di belah sini gitu. Jadi diinget-inget gitu. Nah, ini mah enggak gitu. Jadi memori jangka pendek ini harus diberi perhatian gitu. Sama memori jangka pendek juga ini tuh ada sifat-sifatnya, dilihat dari kapasitasnya, form of storage, dan telepon. Ya kalau misalnya gini nih, menghafal nomor telepon ya, menghafal itu doang gitu, menghafal nomor telepon itu doang gitu, nggak ke yang lain-lain gitu. Terus form of storage-nya, salah satu metode penyimpanan yang efektif adalah menggunakan auditory form. Jadi ini tuh cara menyimpannya itu dengan cara diulang-ulang. Kayak misalnya kita ngulang-ulang si nomor telepon itu gitu, terus diulang-ulang sampai ingat gitu. Terus durasinya kurang lebih bertahan sekitar 30 detik. Misalnya tadi kan aku udah nyebutin ya, nomor telepon aku adalah bla bla bla. Nah, Nur Laili masih ingat nggak? Oke, enggak ya. Kenapa enggak? Karena kita kita itu udah lebih gitu, udah lebih dari 30 detik gitu ngomongnya, makanya udah lupa gitu. Next. Oke, yang ketiga ada memori jangka panjang. Nah, sebentar. Bentar ya. Nah, memori jangka panjang ini itu tuh jadi harus melalui usaha gitu. Jadi cara meneruskan informasi ke memori jangka panjang ini nggak semudah kayak memori sensorik sama memori jangka pendek. Kan kalau misalnya memori sensorik sama memori jangka pendek mah tinggal masuk gitu, blub 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 gitu, kayak masuk. Kalau misalnya ini mah enggak. Jadi ini tuh ada usaha-usahanya gitu. Nah, untuk memasukkan informasi ke memori jangka panjang ini tadi aku bilang usaha. Nah, salah satunya itu adalah menyambungkan informasi yang baru masuk dengan informasi yang telah disimpan sebelumnya. Misalnya kayak gini, nama, kan ada yang nanya nih, nama tengahnya Ramanda siapa sih? Nah, itu tuh bakal ada yang lupa, bakal ada yang inget gitu. Nah, kalau misalnya yang inget, dia kayak gini misalnya, aku tahu nama tengahnya Teh Ramanda adalah Putri gitu. Kenapa Putri? Karena nama adik saya Putri. Jadi dikaitin gitu. Nah, itu memori jangka panjang. Terus sama ada sifatnya juga. Ada sifat-sifatnya juga. Yang pertama dilihat dari kapasitas, terus form of storage, dan durasi. Di mana kapasitas memori jangka panjang ini, kapasitas itu sangat besar gitu. Melebihi kapasitas memori jangka pendek. Sehingga sering disebut tak terhingga. Misalnya itu, kita ingat kan kalau misalnya pada saat kita Sweet 17 gitu, kalau enggak pas masuk SD, kita salah seragam atau enggak ngompol gitu misalnya di SD. Nah, itu memori jangka panjang gitu. Udah masuk datanya itu ke memori jangka panjang. Terus yang kedua ada form of storage. Metode untuk menyimpan informasi di long term atau memori jangka panjang ini ada banyak cara gitu. Namun biasanya informasi yang tersimpan tidak murni seperti yang dilihat ataupun didengar. Artinya sudah melalui proses interpretasi. Kayak tadi ya yang Ramanda gitu, yang nama tengah Ramanda itu kan tengahnya Putri gitu, tapi ada yang ingat ada yang enggak gitu. Nah, ini tuh yang proses misalnya gimana ya? Yang proses nih, kan dia tahu nih, anak itu taunya itu karena adiknya itu namanya Putri gitu. Nah, itu tuh proses memaknai gitu, proses diinterpretasi. Terus ada durasi memori jangka panjang itu relatif permanen gitu. Jadi lama gitu, kayak tadi kan
kita ingat gitu, misalnya masuk SD kita tuh salah seragam gitu, pernah salah seragam atau enggak pernah ngompol gitu. Nah, atau enggak kenapa ya, siswa penting misalnya hari-harinya atau acara-acaranya ingat gitu. Nah, kenapa sih ada relatif di sini? Karena relatif di sini tuh apa ya? Nanti itu kita materi selanjutnya yang dipaparkan oleh Rara itu ada proses lupa. Jadi ada beberapa ahli yang katanya itu kalau misalnya sudah memasuki memori jangka panjang itu katanya itu bakal ingat terus gitu. Tapi pada kenyataannya kita sering lupa kan. Pasti ada yang lupanya gitu. Nah, makanya disebutnya itu relatif. Gitu. Oke, next. Oke, memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini ada dibagi jadi dua. Yang pertama itu memori deklaratif dan non-deklaratif. Memori deklaratif ini sering disebut memori eksplisit gitu. Sedangkan non-deklaratif disebutnya implisit. Yang pertama itu ada memori deklaratif atau memori eksplisit. Artinya itu jadi ingatan sadar informasi seperti fakta atau peristiwa tertentu. Contohnya itu bisa nama, wajah, tanggal, fakta, atau misalnya sebuah sepeda memiliki dua roda gitu. Atau enggak apa ya? Memori deklaratif ini mengacu pada ingatan masa lalu seperti kita disuruh membuat cerita tentang berlibur di rumah nenek. Nah, memori deklaratif ini terbagi menjadi dua, yaitu memori episodik dan memori semantik. Gitu, di mana memori episodik sendiri pengertiannya itu adalah penyimpanan informasi tentang di mana dan kapan kejadian hidup. Sedangkan memori semantik artinya itu pengetahuan umum tentang dunia. Nah, itu yang kedua ya, bukan yang satu. Ada memori non-deklaratif implisit, gitu. Artinya itu jadi pengetahuan tentang keterampilan dengan operasi kognitif tentang bagaimana melakukan sesuatu atau sulit untuk berkomunikasi secara verbal. Atau gini, memori implisit itu mengacu pada informasi yang disimpan tanpa kita sadari. Misalnya, siapa ya? Rida gitu, ketika ditanya, Rida, kamu punya berapa saudara kandung? Langsung jawab kan, spontana itu memori implisit. Next. Baik. Untuk pematerian selanjutnya saya kembalikan dulu ke moderator. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ramanda. Pada Ramanda dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi tentang pendekatan. Dalam pendekatan ini, next, tidak. Dalam pendekatan ini terdapat 3 pendekatan utama tentang bagaimana informasi diapresiasikan. Yang pertama itu ada teori jaringan. Teori jaringan itu teori yang fokus pada bagaimana informasi diatur dan terhubung dengan penekanan pada roda di memori jaringan. Jadi teori jaringan itu juga menjelaskan bagaimana informasi dalam memori itu terorganisir dan jadi saling terhubungan sama memori yang sebelumnya gitu. Terus yang kedua ada teori skema, yaitu teori yang menekankan bahwa siswa sering merekonstruksi informasi dan memasukkannya ke dalam skema yang ada. Nah, teori skema ini dengan akurat memprediksi bahwa orang tidak selalu menyimpan dan mengambil sedikit data dalam bentuk yang akurat seperti komputer. Yang ketiga ada teori jejak kabur, yaitu teori yang menyatakan bahwa memori paling baik dipahami dengan mempertimbangkan 2 jenis representasi memori. Yang pertama itu jejak memori verbatim. Nah, jejak memori verbatim itu adalah representasi rinci dari peristiwa masa lalu. Nah, meskipun orang mampu memproses informasi kata demi kata dan inti, mereka lebih memilih untuk bernalar dengan jejak inti daripada kata demi kata. Next, lihat. Tidak, next. Oh ya dah, mencari dan melupakan ya. Di sini yang pertama itu ada pengambilan dipengaruhi oleh efek posisi serial.
Nah, memori lebih baik untuk item di awal dan di akhir daftar daripada untuk di item tengah. Nah, yang dimaksud ini, misalkan bahwa ketika Anda memberikan arahan kepada siswa tentang di mana untuk pergi untuk mendapatkan bantuan les, Anda mengatakan kiri di Mockingbird, kanan di tengah, kiri di Balboa. Jadi, siswa itu lebih cenderung memilih item yang ada di awalan dan juga di akhir daripada di tengah gitu. Terus yang kedua ada efektivitas isyarat atau pengambilan pengkodean, kualitas tertentu, dan tugas pengambilan. Seperti mengatasi versus pengakuan. Jadi gini, misalnya jika Anda bertanya kepada siswa sekarang bulan apa, pasti siswa cepat menjawab gitu daripada Anda menanyakan pada siswa tamu yang kemarin ke rumah Anda, tamu yang 2 bulan lalu ke rumah Anda itu membahas percakapan apa. Mungkin itu akan lebih susah mengingat gitu. Kalau misalnya pengakuan kan kayak bulan apa sekali itu langsung bisa menjawabnya. Terus lupa bisa dijelaskan. Yang A yaitu dalam hal kelupaan yang bergantung pada isyarat. Kegagalan menggunakan isyarat pengambilan yang efektif. Terus yang B itu teori intervensi, yaitu menunjukkan bahwa berlalunya waktu bertanggung jawab untuk melupakan. Peneliti daya ingat terkemuka Daniel Schechter 2001 sekarang merujuk pada pelupa yang terjadi dengan berlalunya waktu sebagai waktu singkat. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon di slide di next terlebih dahulu. Nah, untuk materi kali ini yaitu ada expertise atau keahlian. Maksud dari keahlian itu kemampuan kita dalam menguasai suatu pengetahuan yang sangat bergantung kepada apa yang sudah kita pelajari. Adapun seorang pakar yaitu kebalikan gitu dari pemula atau seseorang yang baru mulai mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Para pakar ini memperlihatkan khususnya daya ingat yang mengesankan dalam bidang keahlian mereka. Satu alasan lagi bahwa ingatan anak-anak itu lebih sedikit daripada orang dewasa karena mereka itu jauh gitu lebih kurang dalam perihal keahlian dalam bidang sesuatu karena anak itu masih dalam proses untuk belajar. Nah, next. Di dalam keahlian itu dibagi menjadi 2, yaitu keahlian dan pembelajaran, kemudian ada memperoleh keahlian, dilihat dari riset dan juga bakatnya. Kemudian ada keahlian dan pembelajaran. Para ahli itu memiliki keuntungan atau keunggulan seperti yang pertama itu mendeteksi fitur dan pola informasi yang bermakna, kemudian mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan mengorganisasinya dengan cara yang menunjukkan pemahaman tentang topik tertentu, kemudian mengambil aspek-aspek penting dari pengetahuan dengan sedikit usaha. Kemudian menyesuaikan pendekatan dengan situasi baru dan juga menggunakan strategi yang efektif. Nah, dalam bagian ini kita tuh akan membahas tentang bagaimana cara agar membantu siswa untuk belajar dan mengingat keterampilan dari yang para ahli lakukan supaya mudah dalam proses meningkatkan keahlian. Cara yang pertama itu ada mendeteksi fitur dan pola kerja para pakar organisasi. Nah, para pakar itu lebih baik itu dalam memperhatikan fitur-fitur penting dari masalah dan konteks yang mungkin diabaikan oleh orang-orang lain. Para pakar juga memiliki daya ingat yang tinggi dalam bidang keahlian mereka. Kemudian yang kedua itu ada organisasi dan kedalaman pengetahuan. Informasi dari para ahli ini mewakili gitu dalam memori itu lebih banyak node, kemudian lebih banyak koneksi, dan organisasi
organisasi hierarki yang lebih implikasi dengan cara yang menyulitkan siswa untuk mengatur pengetahuan dengan cara yang bermakna. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fasih dalam mengambil informasi. Upaya mendapatkan kembali informasi itu yang relevan dengan baik sangat bervariasi. Para pakar dalam jenis informasi tertentu dapat mengambilnya dengan mudah atau dengan fasih, sedangkan orang baru harus mengerahkan banyak upaya untuk mendapatkan informasi yang sama. Kemudian yang keempat itu keahlian beradaptasi. Jadi, membantu para guru menjadi ahli adaptif yang siap untuk pembelajaran seumur hidup yang efektif, yang berkenankan mereka terus-menerus untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mereka. Sehingga keahlian beradaptasi adalah aspek yang sangat penting dari menjadi seorang guru yang luar biasa dan berpengetahuan, kemudian mahir dalam mengadaptasi metode, praktik, dan juga strategi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda, kemungkinan besar untuk membimbing siswa ke tingkat pembelajaran dan prestasi yang lebih tinggi. Kemudian ada strategi. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh siswa yang pertama itu menyebarkan dan konsolidasi manfaat pembelajaran, kemudian bertanya kepada diri sendiri, yang ketiga itu membuat catatan yang baik. Nah, membuat catatan yang baik itu dapat dengan menggunakan peta konsep atau meringkas dari pembelajaran-pembelajaran, kemudian menggunakan sistem belajar yang tepat. Contohnya itu seperti, jadi siswa itu harus mereview kembali terhadap pembelajaran yang sudah diterangkan oleh guru, kemudian mencatat kembali agar daya ingatnya itu semakin meningkat. Next. Untuk materi yang selanjutnya itu memperoleh keahlian berdasarkan riset dan bakat. Berdasarkan riset, yaitu banyak orang menyerah untuk menjadi seorang ahli karena mereka tidak akan mengerahkan upaya yang diperlukan untuk melakukan praktek yang disengaja secara ekstensi selama beberapa tahun. Nah, latihan ekstensi itu membutuhkan motivasi yang cukup. Siswa yang tidak termotivasi untuk berlatih berjam-jam tidak mungkin untuk menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, seorang siswa yang mengeluh tentang memiliki terlalu banyak pekerjaan atau tidak terlalu rajin harus memecahkan masalah matematika contohnya dalam pembelajaran di sekolahnya. Kemudian ada bakat. Sejumlah psikolog yang mempelajari stres keahlian bahwa hal itu tidak hanya menuntut praktik dan motivasi yang disengaja, tetapi bakat juga dipengaruhi gitu oleh keturunan dan juga latihan secara terus-menerus. Karena tidak mungkin juga ya seseorang itu menjadi ahli tanpa adanya latihan dan tidak mungkin jadi tiba-tiba berbakat gitu. Sekian materi dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Samsa. Kepada Nur Samsa dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada C, keahlian dan pengajaran. Nah, di sini keahlian terkadang dapat melukai pengajaran karena banyak ahli yang melupakan apa yang mudah dan apa yang sulit bagi siswa. Nah, maksud di sini ya menurut saya itu kayak gini. Misalkan Rida sama Gina. Nah, siswa tidak mungkin Rida sama Gina tidak mungkin bisa matematika dua-duanya karena semuanya juga pasti ada keahlian tersendiri. Nah, misalkan Rida muncul di pelajaran IPS, terus Gina muncul di pelajaran psikolog. Jadi kadang tuh keahlian dapat melukai gitu, karena kan semuanya mempunyai ahlinya masing-masing gitu. Oke, nah pengetahuan yang pertama itu ada pengetahuan konten pedagogis. Nah, konten pedagogis yang pertama itu ada konten pedagogis keahlian, yang kedua konten pedagogis mengajar.
Nah, konten pengetahuan pedagogis yang diperlukan untuk mengajar secara efektif ya, yang ini tuh. Nah, konten pedagogis mencakup gagasan tentang kesulitan umum yang dimiliki siswa. Saat mereka mencoba mempelajari area konten, jalur khas harus mengambil untuk memahami daerah dan strategi untuk mengatasi kesulitan apa yang mereka alami. Nah, guru ahli pandai memantau pembelajaran siswa dan menilai kemajuan siswa. Mereka juga tahu jenis kesulitan apa yang mungkin dihadapi siswa, menyadari keberadaan siswa, pengetahuan, dan menggunakan kesadaran untuk mengajar pada tingkat yang tepat dan untuk membuat yang baru. Informasi yang bermakna, beberapa psikolog pendidik berpendapat bahwa dengan tidak adanya kesadaran pedagogis ahli siswa, mereka sendiri, guru tidak ahli, hanya mengandalkan materi penerbit buku teks yang tentu saja tidak menggunakan informasi tentang kebutuhan pedagogis khusus siswa di kelas guru. Next. Rida, next. Ada yang selanjutnya itu metacognition, yaitu metakognisi. Nah, lanjut. Bagaimana sih metakognisi berubah di masa kecil? Dan pertanyaan kedua, apakah ada perubahan lebih lanjut dalam metakognisi selama remaja? Nah, di sini masa kanak-kanak banyak penelitian berfokus pada memori anak-anak. Pada memori anak-anak atau pengetahuan tentang bagaimana memori bekerja. Dalam beberapa dekade terakhir, ada yang telah minat gitu ya, yang luas dalam teori anak-anak tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Metamemori pada usia 5 sampai 6 tahun, anak-anak biasanya tahu bahwa barang-barang yang familiar itu lebih mudah dipelajari daripada dikenal. Bahwa daftar pendek lebih mudah daripada yang panjang. Itu mengenali lebih mudah daripada mengingat. Dan melupakan menjadi lebih mungkin seiring waktu. Namun dengan cara lain ya, metamemori anak kecil adalah terbatas. Mereka tidak mengerti bahwa hal-hal yang terkait lebih mudah diingat daripada yang tidak terkait, atau bahwa mengingat inti dari sebuah cerita lebih mudah daripada mengingat informasi. Mengingat informasi kata demi kata. Nah, pada kelas 5, siswa memahami bahwa mengingat inti lebih mudah daripada mengingat kata demi kata. Anak-anak prasekolah itu juga memiliki pendapat tentang yang meningkatkan tentang kemampuan ingatan mereka. Untuk misalnya, dalam satu penelitian, mayoritas anak-anak prasekolah memperkirakan bahwa mereka itu akan dapat mengingat semua 10 item daripada 10 item. Saat diuji ada yang mudah. Anak-anak mengelola prestasi ini. Nah, saat mereka melalui tahun-tahun bersekolah dasar gitu ya, anak-anak itu memberikan evaluasi ingatan mereka. Evaluasinya itu yang lebih realitas. Nah, anak-anak prasekolah juga kurang menghargai pentingnya daya ingat isyarat, yaitu sepertinya kayak gini. Ini membantu ketika Anda dapat memikirkan sebuah contoh. Nah, pada usia 7 atau 8 tahun, anak-anak lebih menghargai pentingnya isyarat untuk memori. Nah, secara umum, pemahaman anak-anak tentang kemampuan memori, mereka dapat keterampilan mereka dalam mengevaluasi kinerja mereka pada tugas-tugas memori relatif buruk di awal sekolah dasar. Tetapi
meningkat pesat pada usia 11 atau 12. Nah, theory of mind bahkan anak kecil pun penasaran dengan sifat manusia, pemikiran manusia ya. Nah, mereka memiliki teori pikiran yang mengacu pada kesadaran mental sendiri, proses mental orang lain. Studio teori pikiran melihat anak sebagai pemikir yang mencoba menjelaskan, memprediksi, dan memahami pikiran orang lain, perasaan, dan ucapan. Nah, para peneliti semakin menemukan bahwa teori pikiran anak terkait dengan proses kognitif dan kecacatan. Misalnya teori kompetensi pemikiran pada usia 3 tahun terkait dengan tingkat metamemori yang lebih tinggi daripada usia 5 tahun. Peneliti juga menemukan bahwa anak autis memiliki kesulitan dalam mengembangkan teori pikiran, terutama dalam memahami keyakinan dan emosi orang lain. Nah, kadang-kadang disebut juga sebagai kebutaan pikiran. Nah, teori pikiran anak-anak berubah saat mereka berkembang melalui masa anak-anak. Perubahan utama yang terjadi itu pada usia 2 hingga 3, yang utama itu 2 hingga 3 sampai 4 hingga 5 tahun. Usia pertengahan, akhir masa dan remaja. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Nur Laili. Kepada Nur Laili dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi ini. Di sini ada model pemrosesan informasi yang baik. Model pemrosesan informasi yang baik menekankan bahwa kondisi yang komponen dihasilkan dari beberapa faktor yang saling berinteraksi termasuk strategi, pengetahuan konten, motivasi, dan metakognisi. Di sini juga ada anak memiliki kondisi yang baik dalam 3 tahap utama. Yang pertama, ada anak yang diajari oleh orang tua dan guru mengenal strategi tertentu. Dengan praktek, mereka belajar tentang karakteristik dan keuntungan untuk belajar pengetahuan tertentu. Rumah dan sekolah, anak-anak juga bisa lebih merangsang secara intelektual spesifik yang mereka hadapi dan dipelajari. Yang kedua, guru dapat menunjukkan atau mendemonstrasikan persamaan dan perbedaan dalam beberapa strategi tertentu. Contohnya seperti dalam pelajaran matematika yang memotivasi siswa untuk melihat bersama fitur strategi yang berbeda. Hal ini mengarah pada pengetahuan relasional yang lebih baik. Yang ketiga, siswa yang mengenali manfaat menggunakan strategi. Mereka bisa belajar untuk menghubungkan pembelajaran yang berhasil terhadap upaya yang mereka lakukan dan mengevaluasi, memilih, dan memantau penggunaan strategi atau pengetahuan dan aktivitas metakognitif. Yang selanjutnya ada strategi dan regulasi metakognitif. Dalam pandangan Priestley dan rekan-rekannya, kunci pendidikan adalah membantu siswa belajar rektor kayak strategi yang menghasilkan solusi untuk masalah. Sebagian besar anak mendapat manfaat dari menggunakan beberapa strategi dan mengeksplorasi mana yang bekerja baik, kapan, dan di mana. Dalam pandangan Priestley dan rekan-rekannya berpendapat bahwa ketika siswa diberi instruksi tentang strategi yang efektif, mereka seringkali dapat menerapkan strategi yang mereka dimiliki sebelumnya. Mereka menekankan bahwa siswa mendapat manfaat ketika guru memodelkan strategi yang tepat dan terang-terangan, mengungkapkan langkah-langkahnya, kemudian siswa harus mempraktekkan strategi tersebut dan dibimbing, didukung oleh umpan balik guru sampai mereka dapat menggunakannya secara mandiri. Ketika menginstruksikan siswa tentang menggunakan strategi, misalnya juga merupakan ide yang baik untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana menggunakan strategi akan menguntungkan mereka. Namun, di sini juga ada beberapa keterbatasan perkembangan untuk pendekatan ini, misalnya anak kecil seringkali tidak dapat menggunakan perumpamaan mental secara komponen, hanya
meminta siswa mempraktikkan strategi baru biasanya tidak cukup bagi siswa tersebut. Nah, untuk menggunakan strategi dan mentransfernya ke situasi baru untuk pemeliharaan yang efektif dan transfer, guru harus mendorong siswa untuk memantau efektivitas strategi baru relatif terhadap penggunaan strategi lama mereka dengan membandingkan kinerja mereka pada tes dan penilaian lainnya. Nah, di sini juga untuk menjalankan strategi secara efektif, mereka membutuhkan untuk memiliki strategi dalam memori jangka panjang dan latihan ekstensif. Jadi peserta didik juga perlu dimotivasi untuk menggunakan strategi yang efektif. Baik, sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.